Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Tandri Simomora dengan NIM C2401211048. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi biologi perikanan bab pertumbuhan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perikanan. Jadi, perikanan itu dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui. Yang dimana biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu. Yang pertama itu adalah natural history, yang dimana merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan alam dari ikan, tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Dan yang kedua adalah dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada dinamika populasi atau nantinya saya akan membahas lebih banyak tentang pertumbuhan itu sendiri. Jadi apa sih itu pertumbuhan? Secara umum pertumbuhan itu adalah perubahan dimensi atau panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu baik individu, stok, maupun komunitas. Di mana pertumbuhan ini banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi ikan. Di mana perubahan tersebut terjadi baik pada level individu, stok, maupun komunitas. Kemudian ada juga pertumbuhan populasi, yang dimana pertumbuhan populasi ini adalah pertambahan atau penurunan populasi dalam satu satuan waktu. Hal ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta migrasi. Menurut Effendi, tahun 1979, pertumbuhan terdiri dari dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Di mana pertumbuhan mutlak adalah ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada gambar dari sisik ikan, ada first year, second year, third year, fourth year gitu. Apa sih artinya? Jadi lekukan-lekukan yang ada di gambar ini itu akan menunjukkan umur dari si ikan itu. Jadi contohnya lekukan pertama ini akan menunjukkan bahwa si ikan itu berumur 1 tahun. Dilanjutkan dengan lekukan selanjutnya itu 2 tahun dan selanjutnya seperti itu. Yang dimana apa sih gunanya mengetahui umurnya itu? Yang pertama itu mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan. Yang kedua itu untuk menduga laju mortalitas yang mempengaruhi stok ikan tersebut dan sekaligus menduga tingkat pengusahaannya. Dan yang ketiga itu menilai tingkat sustaining power dan potensial yield stok tersebut. Nah, jadi pada pertemuan biologi perikanan saat ini tuh kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung meristik dan morfometrik dari ikan, yang dimana sebelumnya kita sudah disuruh untuk mempersiapkan alat dan bahan seperti penggaris, timbangan, kain lap, tisu, kemudian ada jarum pentul, dan banyak alat-alat lainnya yang diperlukan untuk prosedur dari praktikum kali ini. Yang dimana langkah awal dalam analisis ikan ini pastinya yaitu menyiapkan ikan yang segar terlebih dahulu, yang nantinya akan diamati dan diukur, kemudian akan dibedah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ikannya dikeringkan. Ikan dikeringkan menggunakan tisu atau kain lap yang sudah kita sediakan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan label pada ikan yang sudah dibagikan menggunakan label atau selotip kertas seperti itu agar nantinya ikannya tidak tertukar. Kemudian kita akan melakukan pengukuran panjang dan bobot atau meristik dan morfometrik dari semua ikan yang diberikan. Kalau tadi itu ada 5 ikan, jadi kita mengukur kelima ikan itu mulai dari panjang bakunya, panjang total, panjang cagak, kemudian berat total, kemudian ada panjang ususnya juga, seperti panjang, ya seperti itu. Pokoknya data-data morfometrik dan meristik itu harus sudah diamati dan dicatat. Kemudian dilakukan pembedahan untuk mengambil sampel dari usus dan gonad dari ikan tersebut, yang dimana nantinya kita akan menentukan apakah ikan itu
berkelamin jantan atau betina. Kemudian kita menentukan tingkat kematangan gonadnya seperti itu. Setelah kita mengambil sampel gonad dan sampel ususnya, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mengawetkan sampel tersebut menggunakan formalin. Kita membutuhkan 10 botol jar, yang dimana sampel-sampel itu dimasukkan ke dalam botol-botol jar itu. Untuk nantinya akan kita lakukan penelitian lebih lanjut seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya kita mengambil sampel-sampel ini? Jadi tujuannya itu, contohnya sampel usus itu diawetkan, itu tuh gunanya untuk digunakan ke praktikum selanjutnya, yaitu praktikum kebiasaan makan dan makanan ikan seperti itu. Jadi sekian penjelasan singkat saya tentang praktikum pertumbuhan biologi perikanan pada kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada penjelasan micro teaching selanjutnya. Terima kasih.